Oke, saat ini senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam semester dengan penuh sukacita dan saya berharap Anda semua mahasiswa yang ada di kelas ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Mem akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS saat ini dari Universitas Kelabat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Mata kuliah Metode Mengajar Ilmu Sosial. Mata kuliah yang Anda ambil saat ini dengan kode PEMT 324. Bobot SKS 2 SKS dalam semester genap. Ketua program studi dari pendidikan luar sekolah adalah Dr. Elizabeth MM Lasut, MAED. Kita akan lihat dan akan memberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang Anda ambil saat ini. Untuk itu, Mem harap Anda memperhatikan dan mendengarkan serta melihat apa-apa yang akan kita buat selama semester dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Untuk itu, mari kita ikuti rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Yang pertama, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Yang pertama sikap. Sikap ada 7, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan berdasarkan falsafah dalam melaksanakan kegiatan metode mengajar. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etika, profesionalisme, dan integritas akademik dalam metode mengajar. Yang keempat, peduli atau peka dan mau berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan metode mengajar. Yang kelima, memahami, menghargai, menghormati keragaman sosial budaya, agama, pendapat, dan cara pandang orang lain dalam tindakan metode mengajar. Yang keenam, bertanggung jawab pada profesi yang diamanatkan secara mandiri maupun kolaboratif. Yang ketujuh, bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman dalam kaitannya dengan kegiatan metode mengajar dan menginterpretasi. Itulah sikap dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Yang selanjutnya tentang pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu mengformulasikan penyelesaian masalah dan mampu mempraktikkan atau melaksanakan praktek mengajar. Selanjutnya, kita datang pada keterampilan umum. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari warga dunia lewat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar. Yang ketiga, bekerja secara kolaboratif dan efektif dengan pihak lain dalam kegiatan interpretasi. Yang keempat, melakukan pembelajaran seumur hidup dan pengembangan profesional berkelanjutan lewat kegiatan mengajar. Yang kelima, menunjukkan keahlian dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul saat mengajar. Yang keenam, menggunakan teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi, berkomunikasi dan bertanggung jawab dalam kegiatan mengajar dan menginterpretasi.
Yang ketujuh, mempraktekkan metode mengajar. Keterampilan khusus. Yang pertama, menguasai prinsip metode mengajar terapannya untuk sekolah dasar. Yang kedua, menerapkan metode mengajar terkini dan ilmu kependidikan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu metode mengajar. Yang keempat, mempraktekkan metode mengajar ilmu sosial. Kita dapatkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. CPMK yang pertama, menerapkan dan menciptakan keimanan serta ketakwaan kepada Allah disertai dengan sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas seorang calon guru profesional. CPMK yang kedua, mampu memahami dan menerapkan konsep metode mengajar. CPMK yang ketiga, keterkaitan ilmu sosial dan metode. CPMK yang keempat, menganalisis model-model pembelajaran, metode mengajar yang dapat membantu mempermudah pemahaman konsep-konsep metode mengajar atau pembelajaran. CPMK yang kelima, memahami perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi untuk metode mengajar. CPMK yang keenam, mengevaluasi, mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah dalam pembelajaran metode mengajar. CPMK yang ketujuh, menciptakan dan merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan perangkat atau pendukung pembelajaran. Menerapkan konsep metode mengajar terkini dan ilmu kependidikan. CPMK yang ke-8, mempraktekkan dan melakukan praktek mengajar dengan menggunakan rencana pembelajaran. Itulah CPMK dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Selanjutnya kita datang pada kemampuan akhir tiap tahapan mengajar atau disebut dengan sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan benar. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami serta menguasai konsep, metode mengajar, serta menerapkan dalam pembelajaran dengan baik dan benar. Sub CPMK yang ketiga, mengaitkan keterkaitan antara struktur metode mengajar dan ilmu sosial. Sub CPMK yang keempat, mendefinisikan atau mendiferensiasikan tahapan-tahapan metode mengajar dengan baik dan benar. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengaitkan antara penggunaan metode mengajar dengan yang tidak menggunakan metode mengajar. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membuktikan fungsi metode mengajar pada pembelajaran. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu mempraktekkan metode mengajar di depan kelas dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik atau RPP dengan baik dan benar. Itulah sub CPMK dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Saat ini kita datang pada saya sudah juga, Mem juga sudah buat tentang korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Dan ini juga akan di-share di grup WA atau di Google Classroom atau di Microsoft Teams yang kita gunakan. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial adalah tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan teori atau kaidah-kaidah serta keterampilan dalam metode mengajar ilmu sosial secara berterima. Bentuk perkuliahan dari mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan praktik mengajar. Materi mencakup definisi, aturan, dan etika, serta keterampilan dasar dalam melakukan metode mengajar. Penilaian pencapaian pembelajaran dilakukan melalui tes, observasi, dan praktek mengajar. Melalui tes observasi menggunakan Google Classroom. Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui pengamatan terhadap kinerja dan kontribusi selama pembelajaran, serta kehadiran dan keaktifan
Anda sebagai mahasiswa dalam kelas atau dalam perkuliahan. Menerapkan konsep-konsep mengajar ilmu sosial terkini dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Itulah deskripsi singkat dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Ada bahan kajian dari metode mengajar ilmu sosial yang sudah dicantumkan di RPS. Ada pustaka juga utama dan ada pustaka untuk pendukung. Selanjutnya, kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar SUBCMK. Mahasiswa mampu ini mengaplikasikan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta mampu memahami, menguasai konsep, menerapkan dalam pembelajaran dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu merangkum ruang lingkup ilmu sosial dengan baik dan benar. Serta indikator dari metode mengajar ilmu sosial adalah memahami tujuan perkuliahan metode, memahami peraturan, dan melaksanakan pengaksesan Google Classroom. Komunikasi personal, komunikasi dilihat dari personal dan mahasiswa. Dan juga kriteria dan teknik penilaian adalah pengamatan. Dilihat bagaimana sikap Anda selama kelas. Bobot penilaian, setiap SUBCPMK ada penilaian. Ada bobot penilaian yang diberikan. Dan intinya bobot penilaian dengan jumlah 100. Mata kuliah syarat sebelum Anda mengambil mata kuliah metode mengajar ilmu sosial adalah PEDK 233 Child Psychology dan NSOS 122 Basic Social Education. Ini adalah RPS sampai dengan mid dan final. Sesudah mid, kita akan lanjut dengan praktek mengajar. Anda akan melaksanakan praktek mengajar di dalam kelas. Dan saya berharap Anda akan mempraktekkan mengajar dengan baik dan benar. Untuk itu Anda bisa perhatikan penjelasan yang akan memberikan dari materi yang pertama sampai di mid semester. Ingat, sesudah mid semester Anda mahasiswa akan melakukan praktek mengajar di kelas. Ada penilaian-penilaian yang dilihat untuk kehadiran, untuk tugas, untuk mid semester, dan juga untuk final. Ketua Program Studi Dr. Elizabeth M. Lasut dengan tanda tangan dan dosen pengampu saya sendiri untuk Desi Supit, Master Pendidikan. Kehadiran 10%, tugas 10%, praktek mengajar 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Semuanya dan juga untuk ujian akhir semester ada 45%. Karena itu Anda melakukan praktek mengajar. Selanjutnya, saya akan bahas pembelajaran pertama kita sesuai dengan SUBCPMK. Oke, saat ini akan membahas tentang metode mengajar ilmu sosial sesuai SUBCPMK yang pertama. Kita akan belajar tentang bagaimana religi, bagaimana Anda menghormati Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana juga Anda akan diajarkan tentang metode mengajar. Dalam ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7 menjelaskan Anda harus mengajarkannya berulang-ulang.
kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ingat, biarlah kita selalu mengajarkan kepada peserta didik kita. Kepada siswa kita, ajarkan berulang-ulang, jangan bosan. Selanjutnya, seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan karakter para siswanya. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode mengajar adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dan menurut para ahli, metode mengajar adalah menurut Abdurrahman Ginting. Metode mengajar adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya terkait, supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Itu menurut Abdurrahman Ginting. Selanjutnya, menurut para ahli, Nana Sujana, metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Ingat, saya telah menerangkan tentang Abdurrahman Ginting, menurut para ahli Abdurrahman Ginting. Saat ini tentang Nana Sujana, bagaimana metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru. Anda sebagai mahasiswa dipersiapkan untuk menjadikan guru yang terbaik, guru profesional di kemudian hari. Gunakanlah metode mengajar dengan baik dan benar. Selanjutnya, menurut Sobri Sutikno, metode mengajar adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Ini adalah para ahli yang ketiga. Metode mengajar adalah cara-cara dalam menyajikan materi pembelajaran. Perhatikan baik-baik. Saya berharap Anda mendengarkan serta melihat dan mendengar, memperhatikan. 3 ahli yang mengatakan metode mengajar itu sangat penting. Metode mengajar ini adalah cara penyampaian materi pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar, guru. Ini ada fungsi dari metode mengajar. Ada fungsi dari metode mengajar. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar kepada siswa. Itu ekstrinsik. Dengan begitu, maka siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan benar. Ingat, fungsi motivasi atau fungsi metode mengajar yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Meskipun kelas tersebut diisi oleh siswa terbaik, kemampuan inteligensi para siswa tersebut akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Fungsi yang kedua sebagai strategi pembelajaran. Yang pertama apa? Sebagai alat motivasi ekstrinsik. Betul sekali. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi metode mengajar yang ketiga adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada 3 fungsi metode mengajar. Yang pertama, sekali lagi, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Betul sekali. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Betul. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Oke, kita sudah mendengarkan, kita sudah lihat fungsi dari metode belajar atau metode mengajar. Ada 3 tadi. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya, tujuan metode mengajar. Kita harus tahu tujuan metode mengajar. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Membantu siswa. Yang kedua, membantu proses belajar mengajar. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang ketiga, membantu menemukan serta menguji dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya, untuk memudahkan proses pembelajaran. Oh, senang sekali. Menggunakan metode mengajar, memudahkan proses pembelajaran. Supaya tujuan pengajaran dapat tercapai. Selanjutnya, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Gunakanlah metode mengajar dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Artinya ini penting sekali Anda sebagai guru dalam memberikan materi kepada siswa dengan menggunakan metode mengajar, metode belajar dengan baik. Kita sudah belajar tentang fungsi, kita sudah belajar tentang tujuan metode mengajar. Kita sudah belajar apa itu metode mengajar. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, betul sekali kesimpulannya. Metode mengajar sangat-sangat dibutuhkan seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa. Dengan kita menggunakan metode mengajar dengan baik dan benar. Dengan menggunakan metode mengajar dengan baik dan benar, menjadikan siswa memperhatikan materi yang Anda ajarkan. Jika Anda memberikan evaluasi nanti, kalau Anda menggunakan metode mengajar dengan baik dan benar, evaluasi Anda pasti saya yakin mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Anda dituntun, dibimbing saat ini untuk membuat Anda menjadi guru yang terbaik, menjadi guru yang profesional nanti. Gunakanlah metode mengajar dengan baik. Dan saya yakin, saya percaya, Anda akan berhasil dalam dunia kerja Anda. Saya yakin dan saya percaya juga, Anda akan selalu diberkati. Mudah-mudahan dengan penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial dengan juga materi pengajaran sub CPMK yang pertama,
Dan yang kedua, dapat memberikan masukan bagaimana kita menggunakan metode mengajar dengan baik dan benar dalam mengajar. Saya berharap juga untuk instruktur bisa melihat, bisa menilai dengan baik dan benar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk mahasiswa. Sampai ketemu dalam pertemuan berikut dengan CPMK yang selanjutnya dan juga sub CPMK yang ketiga. Kiranya kita semua diberkati.